Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembali lagi dengan saya di konten bersua. Berbincang seputar apapun. Nah, jadi untuk kali ini kita kedatangan, apa ya, bukan kedatangan ya. Kita, narasumber yang satu SMK disegani ya. Bukan lagi satu SMK gitu. Saya pun jadi host gemeter gitu, bingung gitu. Saya siapa yang nyebut host, siapa yang mau jadi host hari ini gitu. Dan akhirnya saya lah Bismillah gitu. Saya dari bawah sudah Bismillah yang tebal gitu guys. Akan menanya-nanya kepada beliau gitu. Bukan siapa-siapa dan siapa lagi kalau bukan kepala sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Rahmat Darsono. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Siang. Hatur nuhun. Mohon Pak. Sudah diundang Mohon. ngobrol. Aduh, saya bingung sebenarnya. Ini teh ngundang tapi di sini gitu Pak. Bingung bahasanya gitu Pak gitu. Sebelum ke ini Pak, kan kita judulnya itu 10 tahun SMK Darmawan melangkah bersama gitu Pak ya Pak. Tapi sebelum ke membahas ke sekolah gitu, saya ingin menanya-nanya mengenai background Bapak gitu. Kan tidak semua orang tahu gitu Pak. Gitu. Mungkin guru-guru mungkin tahu gitu Pak, tapi tidak semua orang tahu background Bapak itu dari mana gitu Pak. Siap. Boleh Pak diceritain? Mangga nuhun Pak Agi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sebelumnya kepada tim multimedia SMK Darmawan yang sudah mengundang saya untuk bisa duduk bersama-sama cengkrama dalam acara yang sudah matuh di SMK Darmawan, yaitu bersua. Jadi kalau ditanyakan background saya, apakah pendidikan ataupun latar belakang pekerjaan dulu, Pak. Saya ini sebenarnya kalau ditanya latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan, tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan sama sekali. Bertolak belakang ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ya ini qadarullahnya di keluarga. Iya, Pak. Ini kakak, adik, ya semuanya itu 8 bersaudara, laki-laki semua. Dan tadi ya hampir dipastikan mayoritasnya guru. Iya. Ya, adik ataupun kakak di atas saya itu ya kebanyakannya guru. Iya, Pak. Kecuali kakak saya yang pertama, karena dia dari STM dulu ya, begitu lulus langsung bekerja di PJKA. Kalau sekarang PT KAI. Oh, PT KAI. Oh, PJKA dulu, PJKA. Oh. Nah, ketika melihat saudara-saudara berada di bidang pendidikan, terus ke saya, ngapain saya jadi guru? Karena ya seperti itulah kondisinya, gitulah ya. Akhirnya saya memilih jalur pendidikan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, gitu. Jadi kalau ditanya latar belakang pendidikan, yang pertama saya ini lulusan dari, kalau orang Bandung mah pasti tebirek deui lah, yang namanya NHI. Gitu, ya. Saya lulusan NHI, alumni. Jadi saya tuh 2 kali masuknya. D2 dulu. Oh, D2 dulu. D2 dulu. Saya masuk 89, keluar 91, karena di jurusan saya, jurusannya itu jurusan Tours and Travel, TNT dulu mah gitu. Kalau sekarang mah ULP gitulah ya. Jadi dulu itu ketika ngambil jurusan TNT itu D2. Nah, persyaratan untuk bisa melanjutkan sampai D3 itu harus punya pengalaman di industri minimal 10 bulan. Oh, kalau misalkan ingin melanjutkan ke D3 tuh harus ada pengalaman dulu gitu ya. Tapi ya kebablasan, saya di industri sampai 4 tahun. 4 tahun, akhirnya
setelah 4 tahun saya lanjut 1 tahun untuk ambil D1 ya istilahnya kurang 1 tahun untuk menjadi D3. Oh gitu. Gitu. Jadi setelah dari NHI, Iya, Pak. begitulah ya. Kalau sekarang mah mungkin Politeknik NHI gitulah ya. Berganti-ganti namanya. Singkat katanya seperti itu. Sekarang Politeknik NHI. Jadi setelah itu saya berpetualanglah di bidang pendidikan gitulah ya. Mengambil S1 manajemen. S1 manajemen. Gitu. Nah, karena dulu itu cita-citanya ingin jadi dosen dan persyaratannya minimal harus S2, maka saya mengambillah S2 saya marketing. Oh, marketing, S2-nya marketing, Pak. Marketing S2 saya. Atau jadi paket lengkap. Ya, S1 dulu, kau masuk ke S2, S1 dulu. S1-nya manajemen. Terus S2 di PKP sekarang mah namanya USB gitu, Universitas Sangga Buana di Bandung. Lalu S2 saya di marketing tuh di Unpas Pasundan gitu. Dan ya itu nggak ada sangkut pautnya dengan pendidikan sama sekali, nggak ada gitu. Pendidikan itu saya kecap ketika ngambil S1. Saya punya teman yang mengajar di salah satu SMK swasta di Bandung. Saya disuruh ngajar, ngebantu dia. Gitu, tahun 98, 99 lah gitu. Saya mengajar di SMK. Gitu. Ternyata ketika sekali mengajar, nah ajo kata terusan betah ya banyak. Satu sekolah mengajar, ngaburudul tuh, ya berdatangan gitu di sekolah-sekolah yang lain, yang ya istilahnya butuh guru khusus untuk jurusan Tours and Travel ini, gitu. Ya pokoknya kalau untuk di SMK pariwisata lah di Bandung mah sudah insya Allah gitulah ya, semuanya sudah saya pernah ngajar di situ. Gitu. Walaupun diobrak-abrik banyak. Bahkan ketika tahun 99 saya mengajar juga di Unpad selama 5 tahun. Gitu, di Unpad 5 tahun dan itu jurusannya jurusan pariwisata sudah di pariwisata juga, Pak? Iya, di Unpad itu jurusannya tapi di Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Fakultas Sastra dari Pak? Iya, Fakultas Sastra, jurusannya itu UPW, pariwisata gitulah ya. Tapi kok 5 tahun masuk fakultasnya sastra ya, Pak? Iya, karena pariwisata mah istilahnya mau dimasukkan kemana-mana pun jadi. Oh gitu? Iya. Nyambung namanya. Nyambung lah. Kontennya paling nanti tinggal disesuaikan dengan jurusannya, dengan fakultasnya gitu. Nah, saya 9899 lah gitu mengajar di dunia pengajaran sampai akhirnya ya kata terusan akhirnya udahlah saya di dunia pengajaran gitu. Nah, ceritanya saya tahun 2001 saya mengajar di Stipar. Dosen tetapnya di Stipar Yapri Aktirpa Bandung. Oh, itu di sana tuh dosen tetap ya, Pak? Dosen tetap saya. Selama berapa tahun Pak di Stipar, Pak? Dari 2001 mengajar keluar 2012 lah. Lama dong. Lama. 12 tahun. Iya, jadi di Stipar saya jadi sekretaris jurusan sama ketua jurusan terakhir. Akhirnya setelah itu saya ke Lampung. Ke Lampung. Ada teman saya yang butuh apa istilahnya ya, pengembangan pariwisata di Lampung, Bandar Lampung gitu. Di Lampung saya menjabat jadi wakil ketua bidang kemahasiswaan gitu selama 1 tahun gitu. Kenapa 1 tahun? Ya karena biasalah kalau di perguruan tinggi kalau nggak konflik dengan pihak yayasan dengan ketua, akhirnya ya sudahlah saya cukup 1 tahun. Akhirnya ya saya ke Bogor. Tahun 2013
Oh, jadi ke Bogor tuh 2013. 13 Oh, ke sini 13, ke ya. mana ke Babakan Madang Ya. gitu. Nah, di Babakan Madang inilah saya ditempatkan di gedung F. Gedung F. Ya, di gedung F itulah saya berkreasi sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah Ceritanya seperti itu. cerita perjalanan Bapak berarti ya, Pak ya. Berarti berdiri SMK Darmawan itu 2015 sampai saat ini 10 tahun ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Pasti dong Pak ada perjalanan apa ya namanya? Mungkin kayak cobaan gitu Pak, kayak aduh harus cari siswa awal-awal ya kan nggak mungkin awal-awal tiba-tiba tahu ada SMK Darmawan gitu kitanya yang harus branding sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, awal berdiri SMK Darmawan kan 2015 Pak, itu yang Bapak lakukan pertama kali itu apa Pak? Oke. Ya, jadi ketika saya masih ingat 27 November 2013. Waduh, masih ingat tanggal bulannya ya. Ketika sampai di sini begitulah ya, saya mengabdi di gedung F untuk Yayasan Darmawan begitulah ya. Itu sudah ada yang namanya SHTI namanya. Oh, SHTI. SHTI sudah ada di situ. Ya, itu merupakan lembaga di bawah LPK atau LPPD lah gitu ya, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Darmawan. Di bawah Yayasan Darmawan juga. Nah, lalu saya di situ coba mengembangkan gitu. Kenapa? Karena kalau hanya itu kan kalau SHTI itu non formal. Oh, non formal Pak. Non formal ya karena di bawah naungan LPK gitulah ya, Yayasan Darmawan itu kan non formal dan kegiatannya pun itu cuma 1 tahun. Programnya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Setara kalau dulu mah setara D1 D1 gitu. Ya Pak ya. Betul. Nah, tapi kan saya juga kembali berpikir potensi potensi yang ada di Babakan Madang ini kan sangat luar biasa. Ya. Saya datang ke sini itu yang namanya Ion itu kan belum ada. Ya, Pak. Pokoknya hotel-hotel di sini pun masih bisa dihitung dengan jari lah istilahnya seperti itu. Karena perkembangannya sangat luar biasa, lalu saya kepikiran tadinya sih bukan bikin SMK. Kepikirannya membuat politeknik. Oh, politeknik. Iya, tadinya saya mau bikin politeknik. Bukan SMK, bukan gitu. Tapi kalau berbicara politeknik rumit lah ya, Pak. Perizinannya dan persyaratannya gitu. Akhirnya ya sudahlah, daripada pusing-pusing gitulah ya memikirkan persyaratan dan hal-hal yang lain gitu. Akhirnya sudahlah kita bikin SMK saja. Gitu. Dan itu pun hasil merenung mungkin lah ya. Kenapa? Karena saya sebenarnya ketika mengajukan ke Pak Januar nggak sekali jadi izin dari yayasan itu keluar gitu. Kenapa? Karena di sini itu lahan, berkaitan dengan lahan itu sangat kurang gitu. Pak Januar memberikan kepada saya itu lahan 10 hektar. 10 hektar ada di Padalarang sana di Bandung Barat. Iya. Luas dong Pak kalau 10 hektar itu. Tapi saya ngomong Pak Januar, saya dari Bandung datang ke Bogor, masa saya balik lagi ke Bandung? Enggak, saya bilang. Saya maunya harus di sini bikin SMK gitu ya. Jadi yang kedua kalinya baru tuh. Ya sudahlah, kalau Pak Rahmat bersikeras seperti itu, coba dibuatkan proposalnya. Saya buatkanlah proposalnya gitu. Ya awal-awal sih ya proposal mah gampang gitulah ya, dan seterusnya sambil berjalan gitu. Nah, nyari siswa ini mungkin yang menjadi ganjalan di sini itu adalah bagaimana minat untuk bersekolah gitu. Tahun 2014 akhir gitulah ya, saya cobalah
dengan bantuan Pak Nasir, Pak Ajat, sama satu lagi Pak Datri dulu. Ada guru agama yang membantu saya untuk mencarikan siapapun yang ingin sekolah. Gitu. Kita gratiskan selama 3 tahun. Waduh, selama Gitu. 3 sampai lulus dong, Pak? Iya, gratis. Kita digratiskan. Pokoknya mah siapa yang ingin sekolah dan mengenyam pendidikan secara gratis di SMK Darmawan, kita buka. Itu gitu. Angkatan pertama, Pak? Angkatan pertama. Kita nyari sampai ke Bojongkoneng, gitu, ya. Terus dapatlah sekitar 30 siswa. Satu kelas berarti ya? 27 siswa. Secara gratis semuanya. Semua gratis. Gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, bismillah. Kita melakukan bukan eksperimen atulah ya. Ya istilahnya mah kita coba di bismillahan. Pak. Kita coba untuk buka SMK pertama kali gratis. Bismillah jalan gitu. Sambil kita urus izin operasional sekolah gitu. Jadi mula-mulanya seperti itu. Dan dalam perjalanannya sambil mengurus perizinan, alhamdulillah tahun 2015 turun juga jumlah siswanya. Dari 27 siswa yang kita berikan pendidikan, sisanya itu dulu itu ada 20 orang. Nggak ada 7? Nggak ada 7. Gitu. Jadi yang 20 orang ini kita keep lah sampai gimana caranya sampai selesai. Dan alhamdulillah dapat lagi 1 orang dari luar ya yang sudah belajar, tapi mungkin ya saya nggak tahu dapat informasi dari mana, akhirnya daftarlah ke SMK Darmawan dari luar, gitu, dari luar. Dan alhamdulillah angkatan pertama itu jadi 21 orang. 21 orang. Lulusan pertama Lulusan pertama. 21 gitu. orang. Berarti perjalanan sampai ke hari ini 10 tahun tuh nggak mungkin nggak ada tantangan ya, Pak ya? Banyak tantangannya. Banyak banget. Yang tadi ya minat. Terutama kan di sini itu sekolah itu bukan kalau saya perhatikan sekolah di sekitaran sini itu bukan prioritas. Betul. Gitu. Betul, Pak. Prioritas di sini mah yang penting mah punya jadi handphone, motor gitu ya. Yang penting kasohor gitu, Pak. Namun gitu, Pak, asa kelakon gitu. Asa kelakon kasohor gitu. Biar tekor asara biar tekor sohor gitu. Ya artinya dicoba tadi bagaimana di sini itu kita tingkatkan minat belajarnya dengan pendidikan yang memang benar-benar berkualitas, dan yang terpenting mah bagaimana masyarakat di sini itu terbantu dengan hadirnya sekolah SMK Darmawan ini, gitu. Itu dari awal itu yang kita kedepankan. Makanya saya dengan Pak Janwar senantiasa berbicara bahwa pendidikan yang ada di SMK Darmawan itu bukan untuk kalangan atas, gitu, tapi kita ke bawah, gitu. Ya itulah tantangan dari kita, ya bagaimana tadi ya meningkatkan minat belajar, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat di sekitar sini ya mendapatkan pendidikan yang benar-benar ya yang berkualitas tadi. Kenapa? Karena cita-cita kita adalah bagaimana mereka lulusan kita itu bisa diterima di dunia kerja, di industri gitu. Jadi kita nggak ingin asal-asalan, walaupun gratis asal-asalan enggak. Iya, Pak. Kita ingin bahwa apa yang kita hasilkan ini gitu lah ya, alumni ini bisa benar-benar bermanfaat bagi dirinya paling tidak gitu ya, dengan ilmu yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana terbantu secara finansial karena mereka juga bekerja gitu. Dan yang terakhir itu tadi dia berdampak terhadap lingkungan sekitar, terutama keluarga gitu. Betul, Nah itu yang kita coba dari awal, saya senantiasa seperti itu gitu. Jadi kita nggak ingin asal-asalan.
ya makanya sampai sekarang pun kita alhamdulillah gitu lah punya kerjasama dengan beberapa dunia kerja, dengan PT Ion gitu ya, anak-anak di kelas 11 juga sudah punya penghasilan. Bahkan sekarang mau kelas 10 katanya Pak. Ya kelas 10 insya Allah ya tahun depan itu sudah masuk juga ke dunia kerja. Ya artinya kita ingin benar-benar memberikan pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya tadi ya bagi ya kita sendiri gitu ya, karena itu kan merupakan kebanggaan, tapi bagaimana masyarakat di sekitar sini itu ikut terbantu secara finansial gitu. Itu sih cita-citanya. Saya kan Pak dulu kan saya sekarang baru berjalan 2 tahun ya Pak ya di sini ya, mengajar di sini gitu. Sebelum saya masuk ke sini pun saya pas ngajar di luar gitu, saya melihat Darmawan tuh kayak baru tapi kok banyak gitu. Jadi banyak yang minat. Padahal ini 10 tahun tuh usia yang baru, Pak. Sebenarnya kalau usia sekolah tuh gitu, baru. Tapi peminatnya udah banyak gitu kan. Pasti orang-orang tuh berpikir, wah, yuk kumaha carana ya gitu. Apalagi sekolahan swasta yang lainnya pasti bertanya-tanya, Pak. Banyak yang bertanya mengenai Darmawan gitu. Kok bisa secepat itu gitu? Apa sih kelebihannya gitu? Saya lebih tepatnya menanyakan ke Bapak, Pak, kelebihan di SMK Darmawan itu apa, Pak? Yang menjadi minat yang tadi Bapak katakan itu. Ya, siap. Jadi kalau ya kita juga dari awal ingin sekali memberikan pendidikan vokasi yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah bagaimana mereka secara kompetensi ya diterima di dunia kerja. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Karena saya latar belakang pendidikannya bukan dari dunia pendidikan. Latar belakang pendidikan saya adalah di dunia kerja. Jadi ya insya Allah lah tahu sedikit banyaknya berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja itu apa gitu. Nah berdasarkan pengalaman saya selama di dunia kerja, begitulah ya, saya coba telaah, begitu. Lalu saya coba bawa ke ranah pendidikan, gitulah ya. Akhirnya, yaitu tadi, kita ingin anak-anak kita ini di SMK Darmawan tidak hanya secara kompetensi, tapi mental juga bagus, attitude-nya bagus, soft skill-nya juga bagus. Ya, Pak. Dan ini yang senantiasa saya ingatkan kepada warga sekolah semua, gitulah ya, bahwa yang namanya skill knowledge gitu, itu mah dengan 1 atau 2 kali diberikan gitu ya. Ya misalkan kalau di dunia guiding gitu ya, knowledge itu kan bisa dipelajari gitu, atau misalkan di dunia kesehatan, di layanan kesehatan, ya tanda-tanda vital itu dengan dipraktekkan sekali itu sudah pasti bisa. Ya dengan begitu juga dengan di jurusan perhotelan, bagaimana housekeeping, di tata boga, bagaimana cara memotong, ya cara memasak di dapur itu seperti apa, itu 1 kali dilatih gitu, anak-anak sudah bisa berjalan dengan pengawasan dari supervisor, bisa jalan. Tapi kalau yang namanya mental, yang namanya soft skill, yang namanya attitude, itu susahnya minta ampun. Gitu. Jadi saya sendiri itu yang sangat concern terhadap aspek-aspek tersebut. Gitu. Sudah terkenal. Ya, makanya di sini tuh nilai-nilai dari keimanan dan ketakwaan. Ya saya berdiri paling depan lah gitu. Mengenai mental juga gitulah ya. Terus mengenai attitude juga. Itu adalah hal-hal yang memang harus diberikan kepada murid-murid kita sejak awal. Kenapa pertanyaannya? Karena kita mempersiapkan mereka untuk bisa diterima di dunia kerja, gitu. Berbeda dengan SMA. Kalau kita kan SMK, vokasi. Vokasi sudah pasti masuk dunia kerja. Di dunia kerja dibutuhkan tadi aspek-aspek soft skill itu, mental itu, gitu kan. Attitude yang benar-benar mereka kan berhadapan dengan tamu. Mereka berhadapan dengan orang lain yang tidak tahu latar belakang pendidikannya dari mana, asalnya dari mana. Nah, mereka tuh harus bisa menyesuaikan dengan itu. Apalagi karakter mereka gitu ya. Nah, itu. Jadi, saya dari awal saya mengingatkan kepada mereka gitu. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah
dunia kerja menyambut positif ya, dan melihat kondisi murid-murid SMK Darmawan juga secara kompetensi bisa diterima. Ya banyaklah yang kita bisa ajak untuk kerjasama. Nah inilah yang menjadi yang men-trigger kita gitu. Oke, kita harus bisa menjalin kerjasama dengan beberapa industri, bahkan tadi dengan PT Ion Mall gitulah ya. Kita punya kerjasama untuk kelas industri, itu kan sangat luar biasa. Bahkan beberapa orang yang sudah jadi alumni sudah bekerja juga di situ, itu kan yang sangat membanggakan. Betul, Pak. Dan ini terus terang sedikit banyaknya membantu kita dalam hal promosi, gitu. Ya, jadi mereka memilih SMK Darmawan itu supaya nanti kelas 11 bisa berpenghasilan. Lalu setelah lulus nggak lama-lama nunggu bisa langsung kerja. Gitu. Dan itu sudah jadi di benak masyarakat di sini itu udah betul, Pak, benar. Nyata gitu. Itu, Pak. Iya, jadi itulah yang menyebabkan akhirnya kita kebanjiran pendaftar. Saya sebelum masuk ke sini pun, Pak, itu pembicaraan seperti itu udah ada, Pak, di telinga saya. Kalau misalkan bahwa SMK Darmawan tuh lulusannya kalau bahasanya gelar apa gawena gitu, Pak. Dari bahasa masyarakat tuh gitu. Setelah saya masuk ke sini, mengajar di sini, bener. Ternyata pembelajaran di Darmawan betul-betul beda gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja tuh di sekolah tuh ya dipelajari gitu, diajarkan. Bagaimana tidak hanya teorinya saja gitu, prakteknya juga gitu. Karena kan di pekerjaan yang dibutuhkan itu praktek gitu, tidak hanya teori ya, Pak ya. Betul. Tapi ini Bang, ini yang sempat mengganggu pikiran saya dulu itu. Iya, Pak. Kenapa? Karena ada image di masyarakat. Bahwa SMK Darmawan itu satu sekolah elit. Betul. Betul. Elitnya benar, tapi yang kedua mahal. Wow. Ya, saya sampai waduh gimana mengcounter ini ya. Dan itu sudah sampai sekarang pun di benak masyarakat. Sekolah mahal itu masih melekat gitu. Masih ada, Pak. Masih ada. Betul. Tapi itu tadi ya saya senantiasa begini kepada siapapun gitulah yang ingin putra-putrinya kita bina di SMK Darmawan ya. Kalau ingin tahu secara detail berkait dengan proses pembelajaran, apakah dari mulai pendaftaran, proses pembelajaran sampai nanti dia menyelesaikan studinya di SMK Darmawan, lebih baik datang sendiri ke sini. Betul. Jangan katanya. Kalau katanya mah kawan-kawan juga katanya gitu. Ini ada beberapa kasus seperti itu. Wah, SMK Darmawan mahal. Nah, akhirnya disuruh datang aja ke sini gitu. Kenapa? Karena kita juga menyediakan beragam beasiswa gitu, dari akademik dan non akademik. Terus ada juga beasiswa untuk anak yatim gitu lah ya, itu juga kita ada. Terus untuk hafiz kita juga ada. Jadi ya tadi komitmen kita pendidikan di SMK Darmawan itu khusus ke bawah gitu. Masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas tapi terbatas karena keuangan, ayo datang ke sini, kita ngobrol, kita bantu. Gitu. Dibantu, ingat dibantu. Iya, kita ada tadi yang saya katakan, ada yang namanya beasiswa. Silahkan lah. Ada beasiswa apa aja, Pak? Kalau secara detailnya sih saya kurang, tapi secara garis besarnya saja lah ya. Akademik dan non akademik itu sudah pasti. Yang akademik itu pasti juara kelas lah, gitu lah ya. Yang pertama, yang kedua yang non akademik itu mulai dari anak yatim, terus juara olahraga, gitu kan ya. Lalu ada hafiz Quran juga, silakan. Kalau hafiz Quran 1 juz 1 tahun gratis. Tuh, 1 tahun gratis, 1 juz, Pak. Iya. Kalau nanti ditambah 1 lagi, 2 tahun gratis. Gitu. Ya, artinya kita ingin lah tadi yang punya potensi untuk bisa berkembang, tapi karena keterbatasan dana, biaya, silahkan datang ke SMK Darmawan. Kita bisa bantu. Jadi, hilangkanlah pikiran-pikiran bahwa SMK Darmawan itu mahal. SMK Darmawan itu Oke, benar. Kalau saya pribadi gitu ya, Pak ya.
apa ya? Kalau SMK Darmawan tuh kalau bahasa ininya mah sekolah pejabat harga merakyat gitu. Gitu ya Pak ya. Siap. Gitu. Oke Pak, kan kita udah 10 tahun Pak. Mungkin ada beberapa hal yang sudah angan-angan, cita-cita Bapak selama membangun SMK Darmawan yang sudah tercapai kan saya tidak tahu Pak. Nah, untuk 10 tahun yang akan datang lagi nih, 10 tahun ke depan, apa yang diharapkan Bapak dan apa yang dicita-citakan Pak untuk SMK Darmawan ini Pak? Ya, jadi ini pertanyaan ini pernah juga dilontarkan oleh Pak Januar. Oh, Ya, sebagai ketua yayasan. sebagai ketua yayasan ya Pak. Ya, selalu bertanya ke depan seperti apa. Iya Pak. Ya, kalau ke depan ya sudah pastilah ya ini ke pembangunan fisik, Iya Pak. terutama karena kita kan selama ini terus terang sudah beberapa tahun belakangan ini selalu bukannya nyombong, selalu nolak Siswa ya Pak ya. Aduh, bukannya sombong nih. Emang real seperti itu. Ya, artinya kan ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi. Iya Pak. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin memberikan layanan pendidikan bagi siapapun, tapi karena kita keterbatasan kelas gitulah ya. Jadi ya kita sekarang fokusnya itu adalah bagaimana membangun kelas baru. Iya Pak. Gitu. Kelas baru ini penting untuk apa ya tadi supaya siswa yang daftar ke SMK Darmawan itu bisa kita tampung. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah bagaimana jalinan kerjasama, ya, tidak hanya dengan pihak dunia kerja yang ada di dalam negeri, gitu. Walaupun memang sekarang kita sudah kerjasama dengan pihak Jepang, ya, kita juga kan sudah mengirim beberapa anak, adalah sekitar 8 orang anak yang kita kirim ke Jepang. Tapi itu pun masih sangat minim. Iya, Pak. Saya berencana ke depan itu paling tidak setiap tahun ada 10-15 orang yang bisa kita kirimkan ke luar negeri gitu. Makanya berkaitan dengan hal itu kita senantiasa membangun jejaring, tidak hanya dengan Jepang. Ya, ada juga anak-anak kita yang sudah kita kirim ke Jerman, gitulah ya. Lalu kita juga kemarin itu ada yang dari Cina. Cina juga pernah datang ke sini, gitu. Dalam kaitan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, gitu. Lalu ke beberapa negara yang coba saya rencanakan itu adalah ke Korea. Ke Korea? Korea insya Allah gitu. Sudah ada sih beberapa, waktu kemarin juga sudah datang ke sini gitu ya dari Korea. Tapi saya belum coba follow up. Kenapa? Karena konsentrasi Jepang aja nih sangat minim gitu lah ya. Kita satu-satulah kita benahin gitu. Tapi ke depan insya Allah kita akan coba pasar-pasar seperti Jepang, Korea itu akan kita coba jajaki. Bahkan kemarin juga sudah ada dari Singapura gitu lah ya. Waduh. Sudah kita jejaki kemungkinan seperti itu. Dan bahkan kalau saya tadi selain Jerman, kita juga coba daerah-daerah Eropa lah, seperti ya sekitar itulah, ke Prancis juga kalau misalkan bisa. Pokoknya negara-negara Eropa lah, sama Amerika belum tahu. Kemarin sih beberapa ada yang datang juga ke sini, khusus untuk caregiver. Ada yang menginformasikan, orangnya juga sudah datang ke sekolah, kita sudah diskusi ya bagaimana mengirimkan caregiver kita itu bisa diterima di pasar Amerika. Oh, jadi caregiver tuh nggak hanya di Jepang ya Pak ya? Enggak. Caregiver itu kan justru yang pertama itu kan di Amerika. Oh, di Amerika. Gitu. Tapi ya itulah kondisi yang sekarang ini gitu lah ya. Ya artinya kita ingin mempersiapkan anak-anak kita itu tidak hanya di dalam negeri, tapi bagaimana pasar luar negeri juga kita bisa masuk gitu. Ya artinya ini kan kerja keras gitu. Dibutuhkan guru-guru yang memang ya tadi growth mindset-nya itu benar-benar bisa bisa berkembang dengan baik gitulah ya. Pak. Dengan kondisi tadi mulai dari kurikulum yang senantiasa terus berkembang, tapi yang saya coba tanamkan di sini adalah jangan berbicara masalah kurikulumnya, tapi bagaimana anak-anak kita ini bisa diterima di dunia kerja sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Betul, gitu. Pak. Bukan berdasarkan dengan apa yang yang berkembang dengan kurikulum. Saya informasikan apapun kurikulumnya
Kurtilas lah, Merdeka atau apapun. Saya itu mah oke lah gitu. Kenapa? Karena sudah pasti akan terus berubah. Ya, Pak. Tapi yang tidak berubah adalah bagaimana kebutuhan dunia kerja gitu. Makanya saya katakan kebutuhan dunia kerja pertama yang harus kita perhatikan. Gitu. Bukan kurikulumnya. Bukan kurikulumnya, tapi bagaimana kita bisa kerjasama dengan dunia kerja, kebutuhan mereka kita penuhi. Apakah mulai dari kualitas ataupun kuantitasnya. Kalau kuantitas berbicara mengenai keberadaan SDM-nya, berapa banyak, gitu. Kalau kualitas tadi sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, kompetensinya, gitu. Dan itu yang harus kita persiapkan. Jangan berdebat mengenai kurikulumnya ganti, udahlah, perubahan mah pasti terjadi, pasti terjadi, gitu. Ya, tapi kebutuhan dunia kerja itu yang harus kita kejar. Gitu. Betul, Pak. Ingat kita berbicara masalah vokasi. Vokasi. Iya, kalau vokasi yaitu dunia kerja. Berbeda dengan SMA tadi yang saya katakan gitu. Tumbuh kembang anak, ini saya perlu informasikan kepada Anggi dan kepada semuanya. Tumbuh kembang anak di vokasi itu adanya di dunia kerja. Bukan di sekolah. Kalau di sekolah untuk apa? Untuk nambah temen. Dengar. Gitu. Tapi untuk tumbuh kembangnya anak adanya di dunia kerja. Makanya saya punya kebijakan ketika ada dunia kerja yang membutuhkan dalam kaitan kelas industri ataupun apa casual gitulah ya. Saya katakan utamakan dulu itu gitu. Ya, jadi ketika ada yang minta casual ataupun dewe gitulah ya istilahnya seperti itu, ya utamakan dulu itu gitu. Jadi silakan, mau dari Senin sampai Senin lagi, boleh silakan tuh, gitu. Langsung. Ya. Mau berapa lama, mau sebulan, boleh. Silakan. Kita dengan kurikulum Pak Anjar sudah merancang bahwa ke depan ya, yang namanya PKL di SMK Darmawan minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun PKL. Gitu. Dan ini sudah alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum kita patenkan. Iya, Pak. Gitu, sudah berjalan. Ya, wajibnya tuh kan 6 bulan, 1 semester. Tapi biasanya di bulan Januari nih. Di bulan Januari ada beberapa pihak ya dari dunia kerja membutuhkan tenaga-tenaga anak-anak kita. Kita nggak nolak, justru alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya seperti dengan Ion juga kan 3 hari di dunia kerja. Iya benar, Pak. 2 hari di sekolah. Udah itu kita ya tahun depan ini sudah masuk ke tahun ke-3 atau ke-4 gitulah ya. Anak-anak kita tuh. Iya, Pak. Gitu. Ya artinya tadi ya tumbuh kembang anak bukan di sekolah, tapi tumbuh kembangnya ada di dunia kerja. Di sekolah mah hanya untuk tadi refreshing lah istilahnya, yang ngobrol sana sini. Betul, jadi teman ya Pak ya. Teman gitu. Iya, karena itu tadi ya kondisi sekarang itu ya karena di vokasi. Jadi yang harus dipenuhi adalah bagaimana kebutuhan pihak dunia kerja bisa kita penuhi dengan baik. Iya, gitu. betul. Oke Pak, sampai lupa saya. Ternyata Bapak Dr. Ahmad Darsono ini membuat buku, guys. Jadi khusus spesial untuk 10 tahun SMK Darmawan melangkah bersama. Jujur, saya belum baca dalamnya apa. Jujur, saya pernah buka sekali 2 kali, hanya lihat foto-fotonya aja dan lihat depannya aja gitu. Jadi belum baca semuanya gitu Pak. Coba. Kesimpulannya Pak, yang ada di dalam buku itu ada apa aja sih Pak? Oke. Boleh tahu Pak? Aduh. Siap. Jadi dalam buku 10 tahun melangkah bersama ini berisikan bagaimana tadi apa yang saya ceritakan gitu lah ya. Awal mula berdirinya SMK Darmawan dari tahun 2015 sampai sekarang dan siapa orang-orang yang ada di balik kesuksesan selama 10 tahun itu gitu ya. Ya di sini kalau dibaca itu ya tentu saja saya nggak sendirian. Iya, Pak. Di situ ada Pak Ajat, Pak Darjat Wiguna, gitu ya. Dari... Siapa yang nggak kenal Pak Ajat pasti kenal. Ya, ketika saya datang ke sini, dia sudah jadi kuncannya di gedung F. Gitu oh berarti udah duluan Pak Ajat Pak? Pak Ajat duluan.
sama satu lagi Panasir. Panasir. Saya masuk, mereka sudah ada di sini. Saya mah hanya tambahan saja, sebenarnya additional player. Tapi sekarang jadi kunci ya. Ya, jadi itu yang pertama, orang-orang yang membantu saya di dalam menjalankan dari awal. Iya, Pak. Ya, tidak hanya bertiga, di situ juga ada Ibu Dewi, ya, Ibu Oki sama Ibu Ayu Wingkis gitu ya. Lalu setelah itu bagaimana perjalanan kita mengimplementasikan kurikulum dari mulai kurikulum 13, lalu kita berubah gitu ya. Di tahun 2021 kita ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah atau SMKPK lah gitu ya dulu Maya. Kita di situ, lalu perkembangan secara fisik juga ya, bagaimana dulu SMK Darmawan yang ini menempati ruangan berupa kontainer, tapi justru dengan kontainer inilah kita bisa melangkah sampai 10 tahun gitu. Betul, ya. Pak. Lalu ada program-program ke depan, itu harus seperti apa, lalu programnya apa gitu ya, bagaimana melaksanakannya, itu semuanya ada di buku ini. Pokoknya lengkap ya, Pak ya, lengkap. di dalam buku ini. Nah, lengkap. Pak, ini tuh kalau misalkan nih ada alumni yang pengen, gimana Pak? Apakah sudah habis? Apakah tidak ada? Apakah harus dibeli? Atau bagaimana? Atau ada challenge yang harus diselesaikan? Apa gimana itu, Pak? Ya, ini karena kita mencetaknya itu tidak banyak. Tidak banyak. Iya, jadi bagi mereka ini juga anak-anak kita banyak yang mau ini. Iya, Pak. Betul, Pak. Minta gitu ya. Tapi saya katakan, waduh, kalau untuk masalah buku silakan tanya ke Pak Ajat dah. Gitu. Iya. Saya mah tugasnya hanya nulis gitu ya, merealisasikan buku ini ada gitu, dan yang memperbanyaknya tentu saja Pak Ajat. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi silahkan bagi mereka yang katakanlah tertarik untuk ini, hubungi Pak Ajat, nomornya ada di sini nih. Hubungi Pak Ajat. Ini benar-benar karya Bapak Pak Rahman loh ini, benar-benar ya. Jadi kalau menurut saya sih, untuk kalau kalian nggak tertarik apa yang di dalam isinya, bukan alumni sih namanya. Silahkan hubungi Pak Ajat gitu ya. Kalau misalkan pengen buku ini harus bagaimana, silahkan langsung aja. Saya pun nggak tahu gitu. Oke, Pak, kita sudah ngobrol-ngobrol lama Pak dari tadi gitu. Satu lagi Pak, terakhir, harapan Bapak untuk alumni, untuk murid-murid, siswa apa murid ya Pak ya? Bingung saya Pak. Iya. Iya, itu aja lah. Jadi ya kalau ya sebenarnya mau murid, siswa atau peserta didik itu dikembalikan lagi ke masing-masing institusi. Ya, tapi kalau yang dipakai di kementerian itu murid. Ya, jadi kalau misalkan kita mau sepaham dengan kondisi itu, ya sebut sajalah murid. Gitu. Ya. Berarti murid. Jadi harapan Bapak untuk alumni, murid-murid yang saat ini masih sekolah di SMK Darmawan, dan terakhir untuk guru-guru yang ada di SMK Darmawan, Pak. Harapan Bapak itu apa, Pak? Terakhir, Pak. Siap. Ya, kalau disebutkan harapan apa ya, kalau untuk murid-muridnya tentu saja ya tadi yang saya katakan, kita sudah berusaha untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya ya untuk berkarir tentu saja. Ya, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu ya, itu kita sudah berusaha lah ya. Artinya ketika kita sudah berusaha seperti itu ya, yang saya inginkan adalah ataupun yang saya harapkan adalah apa yang sudah kita lakukan ya, jangan dianggap bahwa itu adalah kewajiban saya sebagai kepala sekolah, tidak, tapi itu merupakan tanggung jawab bersama bahwa kita sudah bekerja. Betul. Ya, lalu jika memang benar-benar itu bermanfaat, ya saya harapkan tadi ya, contohlah ke Jepang misalnya. Kan kita sudah berusaha tuh sekuat tenaga nyari siswa siapa gitu yang mau ke Jepang nih, ayo nih gitu. Peluangnya sangat
besar gitu. Ya, saya harapkan itu bisa diapresiasi tidak, tapi ditindaklanjuti. Iya, Pak. Kenapa? Karena sudah beberapa orang yang sudah kita kirim ke sana, ya secara finansial mereka terbantu. Kenapa? Karena gajinya lumayan. Iya, Pak ya. Iya. Dan itu yang ingin saya coba informasikan gitu. Yang pertama, yang keduanya adalah bagaimana ya tadi yang saya informasikan bahwa mereka kita siapkan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Kalau masuk ke dunia kerja artinya apa? Tadi ya mental, attitude skill, ya soft skill terutama. Itu yang harus dipelajari benar-benar. Makanya dalam proses pembelajaran di kita yang kokurikuler terutama gitu ya, kita berbasis project. Ya dalam intrakurikuler pun ada beberapa yang sudah dilakukan gitu ya berbasis project. Itu senantiasa jangan hanya menggugurkan kewajiban bahwa saya itu harus mengikuti dan setelah itu sudah gitu, enggak. Tapi harus ada bekasnya. Bekasnya itu apa? Tadi apa yang diajarkan, apa yang diberikan, itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu harus bisa merubah mindset, merubah pemikiran bahwa, oh iya, ternyata di sekolah itu seperti ini. Jadi misalkan nih, kan kita inginkan dalam kokurikuler atau intrakurikuler, kita yang disebut dengan, kalau dulu kita berbicara mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang profil lulusan gitu. Profil lulusan itu yang saya inginkan adalah bagaimana mereka secara bertahap gitu. Dari kelas 10 sampai nanti di kelas 12 ya terjadi perubahan. Keimanan dan ketakwaan, komunikasi gitu kan ya, kemandirian, itu kreativitas gitu kan ya, terus bernalar kritis. Itu menjadikan mereka biasa gitu. Saya tuh inginnya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban bahwa harus diajarkan gitu lah ya. Enggak, tapi ada bekas-bekasnya yang bisa di-follow up dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi keimanan dan ketakwaan. Oke lah di sini sholat misalkan ya atau duha ataupun ngaji gitu. Itu bukan hanya di sekolah. Tapi itu merupakan satu rutinitas yang bisa dilakukan dimanapun. Terutama di rumah gitu lah ya. Ya kalau di sekolah ada guru. Nah kalau sudah di rumah ya saya nggak tahu seperti apa pihak orang tua terhadap anaknya. Ada yang benar-benar ingin, ada juga yang cuek gitu kan ya. Tapi kita di sini nggak seperti itu. Kita semuanya ingin bahwa kegiatan kokurikuler ini benar-benar mampu merubah mindset anak-anak gitu. Bahwa keimanan dan ketakwaan, nalar kritis, kreativitas, itu semuanya bisa mereka lakukan dimanapun gitu. Tidak hanya di sekolah. Tidak hanya di sekolah. Sekolah mah ada secara faktanya gitu lah ya. Dari jam 7 sampai jam 3 sudah di sekolah, kita bisa ngawasin. Tapi setelah di luar itu, kan nggak dia ngawasin. Maksud saya ketika pengawasan bisa dilakukan di sekolah, di luar pun pengawasan diri sendiri itu bisa jalan. Iya, Pak. Gitu. Betul, Pak. Itu yang terpenting gitu. Dan untuk gurunya pun gitulah ya, harus mampu mengupgrade diri tanpa harus disuruh-suruh ke kepala sekolah. Kenapa? Iya, karena tadi ya jadi guru kebutuhan. Untuk apa? Tadi jangan sampai anaknya sudah di abad 21, mainannya gadget gitu. Gurunya masih di belakang gitu. Tertinggal ya, Pak ya? Tertinggal. Nah, itu jadi bagaimana tadi growth mindset di guru-guru ini mampu diimplementasikan dalam setiap kesempatan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat kita, kultural atau budaya kita, itu kan terjadi beberapa pergeseran. Gitu. Dan kalau gurunya masih hidupnya di abad pertengahan gitu, anaknya di abad 21 kan nggak nyambung. Betul, makanya nah ini yang perlu diluruskan juga gitu lah ya. Guru harus mampu mengupgrade diri untuk apa? Untuk bisa menyesuaikan gitu dengan kondisi kekinian yang mana itu tidak bisa kita hindari gitu. Itu nggak bisa kita hindari.
ya kalau kita kata Ali bin Abi Thalib mah gitulah ya, ajarkanlah murid-muridmu atau anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang ya ayo kekinian gitu. Ya ini yang harus difahami gitu, bahwa guru-guru juga sebagai katakanlah orang dewasa ya. Kalau di SMK Darmawan ini atau di Darmawan Park, ini kan kita ada beberapa values atau nilai gitulah ya, yang kita sebut dengan Kokotevasera itu. Nah, Kokotevasera ini menjadi apa? Menjadi budaya ya organisasi yang harus mampu diimplementasikan oleh semuanya, termasuk saya sebagai kepala sekolah. Ada yang pertama ada communication. Ayo bangun komunikasi yang sehat. Betul, Pak. Ya, jangan menjadikan bahwa yang namanya gosip ya itu menjadi kebiasaan gitu. Makanya kalau terjadi seperti itu, ini sudah tidak sehat. Betul, Pak. Gitu. Makanya komunikasi yang open and direct gitu, terbuka. Dengan siapa, ada unek-unek, ada yang tidak enak gitu, diungkapkan saja. Betul. Dan saya sudah coba membuka itu. Bahkan beberapa murid ya itu senantiasa datang ke kantor saya. Pak pingin ngobrol, Hayu, saya buka di sini. Mereka berceloteh di sini, mereka bercerita. Ya itu yang sudah saya coba buka seperti itu. Kok yang kedua ada yang namanya kompetensi. Jadi kompetensi itu nggak mentok, nggak stagnan, tapi growth gitu, harus bertumbuh. Gitu. Gimana ya, ada beberapa pelatihan, tolong diikutin kan, itu sudah kita lakukan sejak lama. Bahkan semua guru kita punya komitmen harus mampu mengupgrade diri dengan apa, masuk ke dunia kerja. Gitu ya, jadi guru-guru, semua guru nih ya, saya program dari awal gitulah ya, semenjak kita ditunjuk jadi SMKPK, guru wajib magang, semua guru wajib magang. Iya, untuk apa ya, tadi supaya tahu di dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi nanti kan mereka akan mendapatkan beberapa informasi, terutama masalah budaya kerja. Budaya kerja ini kan penting. Pak. Kita tidak berbicara masalah kompetensinya, bukan. Tapi bagaimana budaya kerja yang ada di dunia kerja, si guru ini mampu untuk menyerap itu. Oh, ternyata di dunia kerja itu seperti ini. Guru bahasa Indonesia, guru sejarah, guru agama, itu semuanya. Jadi tahu. Jadi nanti bisa menyesuaikan gitu. Materi-materi ajar yang ada di dalam perangkat pembelajaran, itu oke lah ada. Tapi bagaimana kesesuaian dengan dunia kerja. Nah, itu jadi sesuai belum ya, Pak ya. Iya, jadi jangan hanya textbook gitu, tapi benar-benar dilihat di dunia kerja, oh seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, itu jadi tadi yang saya katakan bahwa yang namanya budaya kerja, yang namanya Kokotevasera ya, upgrade diri, growth mindset, itu semuanya harus Bapak Ibu guru lakukan. Begitu. Ingat. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya keinginan untuk mengupgrade diri, ya digantikan oleh AI. Betul, Pak. Waduh. Itu kan apa? Sesuatu hal yang sudah pasti kita tidak bisa hindari. Anak-anak sekarang kan lebih canggih. Betul. Ya, guru ngasih tugas gitu lah ya. Tugas dengan ChatGPT sekarang sudah beres. Selesai. 5 menit selesai. Betul. Ya itu gitu. Jadi oke lah ada itu gitu lah ya. Ada itu namanya juga alat bantu. Di mana-mana alat bantu mah alat bantu, gimana usernya. Betul. Nah, bagaimana user ini ya mulai ya dibenahi gitu. Cara berpikirnya, cara bersikap, itu kan hal-hal yang harus terus diingatkan ya kepada guru-guru terutama gitu. Jangan jangan sampai gitulah ya, yang namanya guru itu tertinggal. Jangan sampai jadi guru ini hanya menggugurkan kewajiban. Betul. Jadi guru ini jangan sampai nggak ada kerjaan di lain, anggap saya jadi guru. Gitu. Terus apa ya namanya, Pak? Nggak ada pilihan ya, Pak? Nggak ada pilihan. Atau jangan sampai terjebak menjadi guru. Iya, Mas. Makanya kembali lagi kan saya memberikan keleluasaan
gitu bagi guru untuk ikut PPG. Iya. Ya alhamdulillah kan tahun sekarang banyak, ada berapa? Ada 11 orang, 12 orang. Iya, Pak, banyak, Pak. Banyak. Ya itu harus dilakukan. Iya, Pak. Ya kan tujuan akhirnya adalah bagaimana jangan dilihat sertifikasi ini sebagai sesuatu hal yang istilahnya tuh, oh ini penghasilan tambahan nih. Enggak, tapi bagaimana dengan nanti setelah lulus ada predikat GR itu ya menjadi pemicu justru. Betul. Oh, saya sudah sertifikasi nih, sudah ada GR-nya nih. Bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas saya terhadap ya murid-murid menjadi lebih berkualitas gitu. Bukan hanya nunggu aduh irahnya tanggal tanda tangan teh cair teh gitu. Justru itu yang menjadi jebakan akhirnya gitu. Tidak ada rasa untuk bisa mengupgrade diri. Betul, Pak. Kenapa? Toh tanpa itu juga saya bisa penghasilan. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Bagaimana tadi kemampuan mengupgrade diri guru, memberikan pendidikan yang benar-benar berkualitas gitu ya, tidak menjemukan, dan terakhirnya adalah bagaimana menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Itu bisa terjadi gitu. Bukan ketika guru masuk teh si bapak aduh, si muridnya aja sudah hopeless gitu. Nah, tapi bagaimana ketika nggak masuk teh dirindukan, aduh kekunaonnya si bapak itu masuk, si ibu teh nggak masuk. Itu kan yang harus dicari sekarang ini gitu. Menjadi idaman para murid, bukan karena nilainya, bukan, tapi bagaimana penyampaian asik dalam proses pembelajaran mampu menstimulan anak untuk mau mengupgrade dirinya juga gitu. Oke, Pak. Itu yang harus dilakukan oleh guru. Waduh, kita pembahasan dari tadi, dari awal sampai akhir. Waduh, kalau menurut saya itu obrolan yang berisi daging semua itu. Menurut saya pribadi gitu. Apalagi mengenai guru ya kan. Ternyata gelar GR itu bukan sesuatu yang wah, kita punya penghasilan tambahan, tapi menurut saya itu harus menjadikan berat gitu, jadi beban. Aduh, saya GR, berarti saya tidak boleh mengajar ngasal-asalan, ya Pak ya? Betul. Harus betul-betul gitu. Malu loh punya gelar GR, bukan guru, bukan. Gitu ya Pak ya? Oke, guys, berbincang-bincang hari ini sudah selesai. Itulah pembahasan 10 tahun SMK Darmawan melangkah bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Darsono MM yang kita segani SMK Darmawan gitu. Jangankan kita gitu, saya pribadi tadi mau jadi host Pak, ini tuh saya tadi drama dulu Pak mau jadi host gitu. Siapa yang mau jadi host gitu, nggak ada yang berani gitu Pak, segan semua gitu. Akhirnya saya mengalah dah, ya apa gitu. saya juga bingung tadi Pak, saya harus nanya apa gitu Pak. Jadi mohon maaf Pak kalau ada pertanyaan dari saya yang salah Pak. Sami-sami. Mohon Pak, takutnya tadi ada kata-kata yang tidak baik gitu ke Bapak. Mohon dimaafkan hapunten saking agungna. Sami-sami panggil siap. Hatur nuhun pisan sudah berdiskusi. Mohon Pak. Sudah ngobrol lah. Mohon Pak. Oke guys, sampai segitu saja untuk konten bersua hari ini. Siap. Sampai bertemu di konten-konten bersua selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.